Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya teman-teman. Kali ini kita di pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-15. Karena pertemuan 16-nya sudah puas. Di pertemuan ke-15 berkaitan dengan subbab pembaharuan hukum pidana. Di pertemuan kali ini dibahas bagaimana terkait dengan pembaharuan atau kebaruan dalam hukum pidana, karena sejatinya hukum bersifat elastis dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofik, sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaruan hukum pidana atau dikenal dengan istilah penal reform pada hakikatnya juga merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana atau penal policy yang harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan policy oriented approach dan pendekatan yang berorientasi pada nilai value oriented approach. Atau dengan kata lain, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal atau non-penal. Dan di dalam kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan sarana penal, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar. Nah, masalah dalam hukum pidana khususnya dalam kebaruan ada dua, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar. Dalam menghadapi masalah sentral atau dua utama masalah tadi, dalam hal kebijakan kriminal, untuk masalah pertama yang disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut. 1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, steril, spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan hal ini, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian. Dalam hal ini kerugian material dan kerugian spiritual atas warga masyarakat. Ketiga, yaitu penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil
yaitu cost and benefit principle, yaitu penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari bagian-bagian penegak hukum, yaitu jangan sampai ada keterlampauan beban tugas atau overblasting. Nah, dalam masalah kriminalisasi dan deskriminalisasi atau suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut suatu bangsa Indonesia. Yang sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 3 orientasi pembaruan hukum pidana. Yang pertama yaitu pendekatan kebijakan penegakan hukum, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat atau the living law. Berkaitan dengan pendekatan kebijakan, pembaruan hukum pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, di mana fokus utamanya adalah pada kebijakan sosial dan kebijakan kriminal. Dalam hal kebijakan sosial, hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketidaksetaraan sosial yang sering menjadi faktor pemicu terjadinya tindak pidana. Pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada kebijakan sosial bertujuan untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut dengan lebih efektif dan lebih berfokus pada pencegahan. Kedua yaitu kebijakan kriminal. Selain itu, hukum pidana juga berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap masyarakat. Artinya, pembaruan hukum pidana harus dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan. Hukum pidana yang baik harus dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan. Hukum pidana yang baik harus mampu mengatur pemberian sanksi yang efektif bagi pelaku kejahatan, sekaligus mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Ketiga, berkaitan dengan kebijakan penegakan hukum. Dari segi penegakan hukum, pembaruan hukum pidana juga dilihat sebagai bagian dari upaya memperbarui substansi hukum itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan perubahan dalam hukum substantif yang mengatur jenis-jenis tindak pidana, sanksi yang dijatuhkan, dan mekanisme peradilan pidana. Pembaruan hukum pidana harus mampu menyusun substansi hukum yang lebih jelas, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, perubahan dalam sistem peradilan pidana mulai dari proses penyidikan hingga pengadilan juga harus diakomodasi dalam pembaruan ini.
agar hukum pidana dapat ditegakkan dengan lebih efektif dan efisien. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat atau the living law. Pembaruan hukum pidana juga harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya didasarkan pada norma-norma yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga perlu mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dalam budaya masyarakat, seperti hukum adat dan hukum agama. Hukum adat sendiri merupakan salah satu contoh hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum adat muncul berdasarkan warisan dari masyarakat terdahulu yang tinggal di suatu daerah. Hukum adat di Indonesia memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan hubungan sosial serta hubungan budaya. Pembaruan hukum pidana harus mampu mengakomodasi kearifan lokal yang ada dalam hukum adat, sehingga hukum pidana lebih diterima, lebih efektif dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Hukum agama di Indonesia yang multi religius. Pengaruh hukum agama seperti hukum Islam juga penting, khususnya dalam menangani tindak pidana yang berkaitan dengan moralitas atau etika agama. Pembaruan hukum pidana yang memperhatikan nilai-nilai agama dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Poin selanjutnya yaitu berkaitan dengan urgensi pembaruan hukum pidana. Dalam hal ini, seberapa penting atau seberapa daruratnya pembaruan hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana di Indonesia saat ini terdiri dari KUHP dan berbagai undang-undang khusus di luar KUHP. KUHP yang berlaku saat ini berasal dari VWS dan dinyatakan berlaku oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Kemudian dengan kekuatan undang-undang Nomor 1 tahun 1946, Junto Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958. Istilah VWS disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sampai saat ini, meskipun dengan beberapa perubahan. Nah, jadi perlu diketahui hukum pidana yang kita pakai saat ini atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan warisan dari Belanda. Dalam Belanda, KUHP disebut VWS. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau hukum yang berlaku saat ini adalah warisan dari Belanda yang telah tertinggal oleh kemajuan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
Tentu jelas budaya Belanda ketika diterapkan di Indonesia akan sedikit mengalami perbedaan karena aturan ini dibuat oleh orang Belanda, meskipun dalam perjalanannya terdapat beberapa pasal yang bisa diperbarui atau direvisi. Namun secara keseluruhan atau secara global masih tetap warisan Belanda. Berkenaan dengan hal ini perlu diperhatikan pernyataan dari Kongres PBB yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum asing atau hukum impor pada suatu negara. Pada Kongres PBB mengenai the prevalence of crime and the treatment of offenders, dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di berbagai negara, terutama yang berasal dari hukum asing semasa kolonial atau semasa penjajahan, pada umumnya bersifat obsolete and unjust, telah usang dan tidak adil, serta outdated dan unreal, sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai kenyataan. Berdasarkan pernyataan Kongres PBB di atas, dikaitkan dengan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sampai saat ini dipandang sebagai kitab induk hukum pidana yang sudah semestinya dilakukan pembaruan. Pembaruan hukum pidana hendaknya sesuai dengan sosiopolitik, sosiofilosofik, sosiokultural masyarakat. Di samping itu, alasan yang prinsip untuk melakukan hukum pidana adalah: satu, alasan politik. Negara Indonesia yang telah 50 tahun lebih merdeka adalah wajar dan harus mempunyai hukum pidana sendiri yang diciptakan sendiri oleh masyarakat Indonesia sendiri, para ahli hukum yang berasal dari Indonesia sendiri. Oleh karena hal merupakan simbol kebanggaan dari negara yang terbebas dari penjajahan. Alasan kedua yaitu sosiologis. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang. Artinya bahwa segala nilai-nilai sosial dan kebudayaan suatu bangsa itu harus mendapat tempat dalam pengaturan hukum pidana. Alasan praktis adanya pembaruan hukum pidana: dengan adanya pembaruan yang baru akan dapat memenuhi kebutuhan praktik. Sebab hukum peninggalan penjajah jelas masih menggunakan bahasa Belanda. Padahal kita sebagai negara yang merdeka sudah memiliki bahasa sendiri. Tentu tidaklah tepat kita menerapkan suatu aturan hukum berdasarkan teks atau berdasarkan tulisan yang tidak asli.
Nah, setelah berbicara berkaitan dengan pembahasan hukum pidana, jelas tentu kita harus membahas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru atau KUHP yang baru sebagai bentuk dari perubahan yang sangat besar dari para ahli hukum yang ada di Indonesia. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru merupakan hasil dari proses panjang yang dimulai sejak zaman penjajahan Belanda hingga setelah Indonesia merdeka. Proses perubahan dan pembaruan KUHP ini berkaitan dengan perkembangan sosial, politik, dan kebutuhan hukum yang semakin kompleks. Seiring dengan dinamika zaman, KUHP yang baru ini menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat yang lebih modern, berkeadilan, dan lebih mengutamakan hak asasi manusia. KUHP dalam konteks yang lama atau dikenal juga sebagai KUHP Belanda adalah salinan dari WWS atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang diberlakukan di Indonesia selama masa penjajahan kolonial Belanda. KUHP ini pertama kali diberlakukan pada tahun 1915. Diberlakukan hampir satu abad. Nah, meskipun KUHP Belanda berlaku di Indonesia selama lebih 7 dekade, sistem hukum pidana yang terkandung di dalamnya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kolonial dan kepentingan penjajahan yang cenderung tidak berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, meskipun Indonesia telah memerdeka pada tahun 1945, KUHP tetap berlaku hingga beberapa tahun terakhir. Meskipun dengan beberapa perubahan dan penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pihak yang merasa bahwa KUHP Belanda sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sosial politik dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Beberapa isu yang menjadi perhatian utama dalam pembaruan KUHP adalah tidak adanya perhatian terhadap HAM, terutama dalam konteks sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan. Kurangnya keadilan restoratif, di mana KUHP lebih mengutamakan sanksi retributif atau balas dendam daripada pendekatan rehabilitasi atau penyelesaian yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan sosial. Hukum yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia dan masyarakat yang plural, termasuk hukum adat dan hukum agama. Seiring dengan hal itu, pemerintah Indonesia mulai menggagas perubahan dan pembaruan terhadap KUHP. Rancangan KUHP dimulai dibahas secara intensif pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Pembahasan ini melibatkan pemerintah, akademisi, praktisi, serta masyarakat untuk menghasilkan sebuah produk KUHP yang mencerminkan semangat kemerdekaan dan keadilan sosial.
Rancangan Undang-Undang KUHP yang baru mulai dibahas sejak tahun 1960-an. Namun proses tersebut berlangsung sangat lama. Rancangan Undang-Undang KUHP baru sempat mengalami banyak kendala. Kendala tersebut mulai dari perubahan pemerintah, perbedaan pendapat antar lembaga negara, hingga penolakan dari masyarakat. Pembahasan sering terhenti karena kontroversi yang timbul mengenai berbagai pasal-pasal dalam RUU tersebut. Salah satu kendala utama dalam proses pembahasan adalah perbedaan ideologis antara pemerintah dan kalangan masyarakat, yang berpendapat bahwa hukum pidana harus lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang di Indonesia. Misalnya isu tentang hukuman mati, peran agama dalam hukum pidana, serta penanganan tindak pidana yang berhubungan dengan adat menjadi topik yang sangat diperdebatkan. Setelah sekian lama melalui berbagai revisi serta penyesuaian, akhirnya RUU KUHP yang baru disetujui oleh DPR RI pada 30 November 2002 dan kemudian disahkan menjadi undang-undang pada 6 Desember 2022. Proses ini menandai berakhirnya sejarah panjang pembaruan KUHP yang telah dimulai sejak Indonesia merdeka. KUHP yang baru disahkan pada tahun 2023 dan baru diberlakukan secara bertahap di 2026 awal, merupakan hasil dari reformasi hukum pidana Indonesia yang mencakup beberapa perubahan substansial. Beberapa perubahan utama yang ada dalam KUHP, di antaranya peningkatan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hukum pidana, pengenalan prinsip RJ atau restoratif justice untuk menyelesaikan perkara pidana dengan lebih berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, bukan sekedar penghukuman. 3, yaitu penyempurnaan aturan terkait tindak pidana yang lebih relevan dengan perkembangan zaman, seperti kejahatan dunia maya, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional. Penyesuaian dengan nilai-nilai budaya Indonesia, termasuk hukum adat dan hukum agama. Perubahan dalam sanksi pidana seperti pengurangan hukuman mati dan pengaturan lebih ketat terhadap hukuman seumur hidup. Urgensi dalam pembaruan KUHP yaitu menyesuaikan dengan kondisi sosial dan teknologi. Seiring dengan kemajuan teknologi, jenis-jenis kejahatan yang terjadi pun semakin berkembang. Dalam hal ini kejahatan dunia maya, cybercrime, penipuan online, serta kejahatan transnasional seperti terorisme, perdagangan manusia, dan penyelundupan narkoba tidak dapat ditangani dengan efektif oleh KUHP lama. Pembaruan KUHP ini memberikan pengaturan yang lebih jelas dan tegas terhadap kejahatan baru yang muncul akibat teknologi. Urgensi yang kedua yaitu peningkatan perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Pembaruan dalam hal ini diharapkan dapat memperbaiki perlakuan terhadap terdakwa dan korban tindak pidana. Pembaruan ini mengakomodasi prinsip restoratif justice yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara lebih manusiawi dan memulihkan hubungan sosial, daripada hanya mengutamakan hukuman yang bersifat retributif. Perlindungan HAM yang lebih kuat terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, kaum minoritas menjadi salah satu
bagian penting dalam pembaruan ini. Menjaga keselarasan dengan nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia. Dalam hal ini termasuk hukum adat, hukum agama. Mengingat Indonesia adalah negara yang pluralistik dengan berbagai macam agama, adat, dan budaya. Pembaruan ini bertujuan untuk lebih menghargai keragaman dan mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan yang lebih universal dan inklusif. 4 yaitu meningkatkan sistem peradilan pidana. Salah satu urgensi besar dari pembaruan KUHP adalah peningkatan sistem peradilan pidana di Indonesia yang selama ini seringkali mengalami masalah dalam hal efisiensi, transparansi, dan kesetaraan. Pembaruan ini berusaha memberikan sistem peradilan yang lebih efektif dan transparan sehingga dapat menangani perkara pidana dengan lebih baik. 5. Menyesuaikan dengan standar internasional. Pembaruan KUHP yang bertujuan untuk menjaga keselarasan dengan standar hukum internasional, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kejahatan internasional. Sebagai negara yang tergabung dalam berbagai perjanjian internasional, perlu menyesuaikan KUHP agar lebih berkorelasi dengan komitmen internasional yang telah disepakati, seperti penghapusan hukuman mati, pengulangan penyiksaan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Jadi kita perlu bangga terhadap adanya KUHP yang baru sebagai kebebasan dalam memilih atau membuat aturan kitab undang-undang hukum pidana sendiri. Selama bertahun-tahun kita menggunakan kitab undang-undang warisan Belanda, dan di tahun 2026 awal kita sudah menggunakan KUHP produk asli dari Indonesia. Produk buatan dari para guru besar, para ahli hukum, para praktisi hukum di Indonesia dan disesuaikan dengan kultur, budaya, serta sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam Pancasila. Terakhir, yaitu pesan saya buat teman-teman, jika menghadapi suatu permasalahan, jangan terburu-buru untuk langsung menempuh jalur pidana. Sebisa mungkin diselesaikan dengan musyawarah mufakat melalui bantuan pihak ketiga. Gunakanlah jalur pidana sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian masalah. Prinsip ini harus dan diutamakan untuk para kalian calon-calon penegak hukum di masa depan. Jangan terburu-buru langsung pidana. Sedikit-dikit laporan, sedikit-dikit. Jangan seperti itu. Sebagai bentuk dari kemajuan berpikir para anak-anak hukum. Sekian untuk pertemuan ke-15. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.